Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wahyu Mailanil Mala, kelas 12 Bahasa 1 dari SMA AS Diponegoro Tumpang. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual terhadap anak. Tentu, hal ini tidak asing didengar, dibicarakan, bahkan dilihat oleh kita semua. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak, tidak diketahui oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan yang berkonotasi seksual. Sedangkan kekerasan seksual kepada anak adalah tindakan pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja yang menjadikan anak tersebut menjadi objek kepuasan pribadi mereka. Berikut beberapa bukti kekerasan seksual di bawah umur yang terjadi di Indonesia. 1. Kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Blitar naik selama pandemi COVID-19. Selama pandemi, ketika anak banyak berinteraksi dengan keluarga dan lingkungannya, disitulah kekerasan seksual terjadi. Pelakunya orang terdekat, seperti saudara, tetangga, bahkan orang tua. Padahal ketika pandemi, kita diminta ada di rumah. Ternyata kasus ini terjadi. Dan kejadiannya bukan di ruang publik, tapi justru di ruang privat, di mana anak akan menganggap bahwa rumah bukan lagi tempat aman untuk mereka. 2. Warga Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, itu diduga melecehkan 2 perempuan di bawah umur pada April 2021. Korban diajak ke kediaman pelaku dengan iming-iming untuk memberikan ilmu kebatinan. Disitulah korban mendapat kekerasan seksual. Korban bersama temannya juga diajak mandi bersama oleh pelaku di kediamannya. Kejadian itu berlangsung pada hari yang berbeda dalam bulan yang sama. 3. Seorang remaja putri berusia 13 tahun yang tinggal di panti asuhan di Kota Malang, Jawa Timur, menjadi korban pencabulan dan kekerasan. Ia tidak hanya menjadi korban ruda paksa atau perkosaan, tapi juga penyiksaan atau perundungan dari para pelaku. Dari 3 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari orang tua. Di zaman yang semakin modern seperti ini, tingkat pengawasan dari orang tua terhadap anak justru makin berkurang. Apalagi yang berhubungan dengan pengawasan dalam penggunaan gadget, media sosial, dan informasi yang membuat anak terpengaruh seperti tontonan yang bersifat pornografi. 2. Kepedulian masyarakat masih rendah. Penyebab kekerasan seksual pada anak terjadi karena tingkat kepedulian masyarakat dan lingkungan sendiri yang sedikit rendah. Hal itulah yang menyebabkan para predator anak dapat dengan leluasa mencari korban. 3. Hukum tanpa efek jera. Penegakan hukum yang tidak efektif dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku, bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual baik umum maupun pada anak-anak khususnya, seringkali proses hukumnya tidak ada kejelasan. Hal tersebut membuat kasus-kasus tindak asusila terkesan dipandang sebelah mata. Karena tidak ada bukti hukuman yang membuat pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak. Dampak yang akan diterima anak setelah mengalami tindak kekerasan seksual. Anak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri. Timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi. Timbul ketakutan atau fobia tertentu. Mengidap gangguan traumatik pasca kejadian. Biasanya di kemudian hari, anak bisa menjadi lebih agresif, berpotensi melakukan tindakan kriminal, menjadi calon pelaku kekerasan, bahkan bisa membahayakan nyawanya sendiri. Susah makan dan tidur, mendapat mimpi buruk. Terjangkit penyakit menular seksual, tidak bersosialisasi dengan lingkungan luar, mudah merasa takut dan cemas berlebihan, prestasi akademik menjadi rendah, dan adanya gangguan psikis yang bisa menghambat tumbuh kembang anak. Hal-hal yang dapat membuat anak terhindar dari kekerasan seksual. 1.
tubuhmu adalah milikmu. Orang tua harus mengajarkan kepada anak bahwa tubuh mereka tidak boleh disentuh orang lain tanpa izin mereka. Benar, tubuh anak adalah milik anak. Sehingga nggak selayaknya ada orang lain yang boleh menyentuh sembarangan. 2. Memberitahu kepada anak bahwa mereka harus selalu terbuka kepada orang tuanya. Memberitahu kegiatan atau kejadian apa yang terjadi setiap harinya. 3. Perhatian orang tua kepada anak. Tentu orang tua harus mengetahui saat anaknya sedih, takut, dan tidak nyaman. Kedekatan orang tua kepada anak akan membuat anak merasa nyaman untuk menceritakan apapun dan menganggap bahwa rumah dan orang tuanya adalah tempat yang paling aman. Menurut saya, kasus-kasus seperti ini harus ditangani dengan tegas dan tuntas, agar tidak dianggap remeh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan orang tua harus selalu dekat dengan anak, lebih memperhatikan perlindungan kepada anak. Dan kita harus selalu melindungi anak-anak, bukan malah merusak fisik dan mentalnya. Karena merekalah yang akan menjadi penerus perjuangan kita. Sekian dari saya, bila ada salah dalam mengucap, saya meminta maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.